Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat perjuangan. Selamat datang di Unper Talks, sebuah sesi ngobrol-ngobrol Universitas Perjuangan Tasikmalaya bersama orang-orang yang berjuang dan berdampak. Dan saat ini saya sudah bersama unit kegiatan mahasiswa Unper yang selalu berjuang untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship di lingkungan mahasiswa Unper. Selamat datang teman-teman dari UKM Kopma Unper. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kopma Unper. Sebelum kenalan sama Kopma Unper, saya mau kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di sini. Boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Napisa. Saya dari Kopma, Prodi PGSD, Angkatan 23. 23. Halo, kalau saya Anyrina Nurul Padilla, saya dari Prodi PGSD Angkatan 2023. Airina sama Nada ini gabung di Kopma dari kapan? Dari sejak pertama dari maba atau gimana? Dari Maba, Dari Maba. 2023. Apa yang bikin kamu dari sekian banyak UKM gitu pas ditonton lagi demonstrasi di PKKMB, saya kayaknya mau masuk Kopma Unper deh. Kenapa tuh? Kalau dari aku sih awalnya tadinya nggak akan ikutan UKM kayak bakal jadi mahasiswa kupu-kupu aja soalnya bingung gitu kan. UKM yang di kampus itu berbeda dari UKM yang ada di sekolah gitu. Nah, ketika kegiatan Expo itu tuh ada satu dari kakak dari Kopma kayak narik saya gitu. Dek ikutan Kopma aja. Kopma benefitnya banyak loh, selain kamu dapat bisa berwirausaha, terus dapat SHU atau sisa hasil usaha, kamu juga bakal dapat liburan di Kopma. Oke. Kayaknya seru nih. Terus katanya di Kopma itu nggak terlalu ribet lah, nggak terlalu sibuk juga. Kamu bisa ngatur waktu antara kuliah sama ikutan Kegiatan di UKM gitu. Oh gitu. Jadi langsung tertarik tuh. Iya, Terutama pas dengar liburan. Liburan. Kalau Airina? Kalau aku mah pas lihat Expo kan kayak ada berwirausaha nih. Nah kan jadi tertarik aku teh kan mau berwirausaha di Kopma, ada bisa nyimpan makanan, produk di Kopma itu. Terus kalau kita punya jual dagangan gitu ya, punya dagangan itu bisa dititipin juga. Oke. Tapi emang sebelumnya Nada sama Irina tuh sebelum kuliah gitu emang ada ketertarikan dalam dunia wirausaha apa gimana? Kalau aku sendiri sih belum pernah ya berwirausaha, cuma emang buat tambah-nambah lah kayak gitu, jadi ikutan. Irina udah? Aku mah kayak jiwa dagang gitu kalau jiwa dagang banget lah gitu ya. Dagang banget, jadi ikutan Kopma teh pas banget gitu. Jadi kan ada yang kayak Bajar itu kan berdagang. Tapi sebelumnya waktu SMA ada kegiatan yang dagang banget nggak yang dilakukan sama Irina? Enggak, kan pas SMA itu kebetulan pesantren gitu, jadi nggak bisa. Oh, tapi kayak pengen deh nyobain gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya buat yang belum tahu Kopma secara utuh gitu, sebenarnya Kopma Unper ini tuh UKM yang kayak gimana sih, Nada? Kalau Kopma itu sebenarnya UKM yang bisa dibilang berjalan kayak berbisnis gitulah, kayak ekonomi. Tapi bukan berarti hanya anak-anak ekonomi aja yang bisa ikut. Iya, betul. Kayak saya dari PGSD bisa ikut. Jadi salah satu UKM yang menumbuhkan jiwa-jiwa mahasiswa untuk bisa berwirausaha gitu. Salah satunya itu sih. Oke. Termasuk di kegiatan juga ya, akhirnya kegiatan juga Kopma berarti emang sangat entrepreneurship banget gitu ya. Aku ngapain aja di Kopma tuh? Paling sebelum masuk ke Kopma itu ada yang namanya pendidikan dasar. Terus ada juga pendidikan lanjutan, ada juga pendidikan menengah gitu sebelum masuk ke ranah Kopma lebih dalam. Oh, jadi kayak di awal-awal banget tuh. Oke. Kita bedah satu-satu nih. Kalau misalnya pendidikan dasar tuh ngapain aja, Irina? Kalau pendidikan dasar itu kayak kita itu dari Kopma ada apa aja sih di Kopma itu, terus berdirinya Kopma itu seperti apa, tahun berapa, kayak gitu. Biar lebih kenal dulu sama kayak sejarah backgroundnya dari Kopma itu ya. Terus apa yang kedua? Lanjut. Pendidikan menengah. Menengah ngapain menengah? Pendidikan menengah itu lebih kayak ngasah soft skill si calon anggota, kayak misalkan ngadain ada pemateri dari tentang pengkoperasian atau tentang persurat-suratan, tentang
kayak brand development kayak Brand, gitu. Oke. Kayak gitu. Ini lebih ke teoritis, mulai masuk Iya. teoritis. Terus yang terakhir pendidikan lanjutan, ngapain tuh kalau lanjutan? Kalau lanjutan itu kayak mereka itu anggota teh ditanya kayak apa sih? Kayak wawancara gitu, Wawancara. minat kemana gitu Ya mau masuk. masuk kemana sih? Mau divisi apa gitu buat nanti ke depannya. Oh, jadi masuk Kopma itu juga nanti setelah 3 pendidikan itu nanti kayak minat bakatnya lebih kemana gitu. Ada beda-beda juga divisinya. Iya. Ada apa aja? Kalau divisinya tuh ada 4. Yang pertama itu ada unit usaha. Unit usaha itu terbagi dari beberapa sub lagi seperti ada keuangan kios, ada logistik, mitra, sama yang terbaru itu ada jasa sekarang. Oke. Terus ada bendahara umum itu yang Yang mengatur biasalah ya gitu ya. keuangan gitu. Terus ada PSDA atau pengembangan sumber daya anggota itu yang biasanya itu ada subdivisinya tuh ada event yang biasa ngadain bazar. Iya. Terus ada pendidikan, sama yang terakhir itu ada apa satu eksternal di ADUM ya, administrasi umum. Administrasi umum. Oke. Administrasi umum itu ada brand development, ada eksternal, ada media. Oke. Saya pengen tahu soal divisi yang pembagian tadi 4 nih. Tapi sebelumnya berarti kalau Nada sama Irina itu sekarang apa? Di struktur organisasinya apa? Kebetulan saya ketua umumnya. Nada ketua umum, Irina Saya wakilnya. wakilnya. Oke, saya berarti berbicara dengan orang yang sangat paham ya. Saya pengen tahu tuh tadi yang 4 divisi itu ngapain aja sama bukan bedanya ya. Ngapain aja deh kayak divisi yang satu tuh fokusnya di apa gitu, bisa dijelasin nggak? Kalau misalkan di unit usaha itu yang ngelola kios. Yang di dekat gedung Ormawa. Iya, Oke. itu yang ngelola kios, pokoknya semua yang ada berurusan dengan kios itu dikelolain sama unit usaha. Kalau PSDA itu berhubungan dengan anggotanya. Kalau di perusahaan itu kayak HRD, HRD-nya. yes, betul. HRD-nya. Kalau misalkan bendahara umum ya yang mengelola uang di luar uang dari pendapatan kios. Oke. Nah, kalau administrasi umum itu kayak tentang persurat-suratannya kayak gitu. Kayak apa aja yang dibutuhin di Kopma ada di administrasi umum. Kayak Berarti yang ngelola kios tuh yang tadi yang divisi Unit usaha. itu berapa orang tuh biasanya satu pengelola satu divisi itu? cukup banyak sih. Banyak. Wah, banyak banget ya. Makanya bisa ganti-gantian juga Iya, kan. kayak gitu. Terus tadi yang baru tuh jasa. Jasa. Apa tuh? Ngapain? Jasa itu kebetulan sebenarnya sudah ada di tahun sebelum di angkatan 21 ya. Cuma di angkatan 22 di off dulu. Nah, baru ada lagi di angkatan 23 itu tuh ngelola kayak misal mau bikin PDH, bikin buket, selempang wisuda, kaos-kaos kayak gitu. Celana PBN Iya, gitu ya. bisa. Oke. Oh, itu ada lagi. Iya. Tapi dulu sempat nggak ada dulu, kenapa tuh? Sempat off dulu. Karena dulu itu kekurangan anggota sebenarnya. Oh gitu, kekurangan anggota. Kalau sekarang udah ada Sekarang lagi. ada, Oke, gitu. ngomong-ngomong soal anggota, berapa jumlah? Kalau anggota secara keseluruhan ada berapa? Kalau secara keseluruhan antara sekitar kurang lebih 50-an. Oh banyak ya. Kalau dari angkatan 25 banyak juga nggak yang ikut? Dari angkatan 25 yang daftar itu ada sekitar 30-an. Banyak ya. Iya. Berarti banyak. Udah sampai pendidikan mana nih yang angkatan 25? Kebetulan kalau misalkan angkatan 25 itu baru persmit aja gitu. Belum sampai Belum sampai pendidikan-pendidikan, baru pertemuan pertama dulu. Oke, tapi ntar kalau misalnya setelah pendidikan yang 3 itu kan udah masuk nih, udah kayak dibagi-bagi masuk ke divisi. Iya. Mana kegiatannya tuh ngapain aja sih mahasiswa yang bergabung di Kopma tuh? Oh nantinya habis gitu. Paling nanti ada acara yang kayak anniversary ulang tahun Kopma itu Oke. angkatan 25. Jadi panitianya langsung kayak ketua pelaksananya dari angkatan 25. Jadi agar si angkatan 25 itu, anggota angkatan 25 itu mengasah gitu. Nanti kan kita juga akan lengser ya. Yeah. Nah, jadi diasah dari anniversary dulu. Oke, kalau misalnya kegiatan yang kayak masuk di program kerjanya Kopma tuh apa aja? paling bisa langsung kayak misal ada yang masuk di unit usaha boleh langsung digerakkan kayak misalkan dari keuangan kios nih ada yang masuk keuangan kios langsung ngelola keuangan kios kayak gitu. Oh berarti si kegiatannya tuh emang akan beda-beda tiap anggotanya ya. Mungkin ada yang di kios dia akan langsung terjun learning by doing gitu ya di kios, ada yang bagian lain-lain. Oh seru ya. Nah ada ini nggak ada kayak
strategi atau kayak ada kegiatan, ada apa ya, ada semacam pendidikan lagi atau misalnya pertemuan lagi untuk ngelola meminimalisir berkurangnya motivasi anggota Kopma? Kalau saat ini sih setiap bulan kita selalu ngadain rapat bulanan. Mhm. Nah, di sana tuh diisinya kayak evaluasi Aha. kinerja para anggota itu bagaimana. Nah, alhamdulillahnya gitu setiap evaluasi itu si anggota itu sedikit-sedikit mulai bisa aktif kayak gitu. Mungkin di awal-awal kurang aktifnya mungkin karena mereka masih kebingungan apa Ya, gitu. kayaknya masih bingung juga sih ya, ini ngapain ya gitu. Terus emang kalau anggota baru kan kayak kalau nggak ada teman bisa nggak Iya. masuk sama sekali tuh gitu karena malu dan lain-lain. Oke. Kalau keseruannya selama menjadi anggota dan juga menjabat sebagai pengurus Kopma apa aja nih? Tentu Paling aja liburan. Ya liburan. Tetapnya kayaknya jadi poin utama gitu liburan. Pokoknya mah habis prokeran itu kayak prokeran Bajar, prokeran apapun itu ya. Kemarin juga ada yang namanya NSHO kan? Family gathering. Ya, Family gathering, oke. ya gitu. Itu ya liburan. Jadi kita selama kerja di Kopma teh gak sia-sia gitu. Ada liburannya gitu, jalan gratis. Kok bisa gratis? Soalnya kan di Kopma itu kan kita selain berjualan, terus ada juga kayak uang-uang dari bendahara kayak gitu kan dari di luar kios lah. Nah itu tuh semua selama setahun tuh dikumpulin. Oh bagus. Buat Jadi emang buat anggota lagi gitu kan? Ya layaknya koperasi kan ya gitu. Jadi semua kegiatan kayak ada event bazar, semua macam-macam yang kayak gitu nanti ada lebihnya dikumpulin buat liburan bareng. Udah kemana aja liburan yang pernah dirasakan sama Nada dan Airina? Kalau aku kebetulan baru ke Pangalengan, kalau sebelum-sebelumnya tuh pernah ke Pangandaran, ke Jogja. Oh seru ya. Airina juga sama berarti ya karena seangkatan juga kan? Ke Pangalengan, Bandung, Pangandaran, terus ke Yogyakarta. Wah, ada rencana nggak di masa kepemimpinan Nada dan Airina kira-kira udah kepikir gak nih kayak udah pernah ke Pangalengan, udah pernah ke Jogja, mungkin lebih jauh atau gimana? Udah ada rencana nggak? Kalau aku pribadi sih pengennya ke Bogor ya, pengen nyobain tapi ya masih bingung gitu. Enaknya kemana gitu selain ke Bogor gitu. Oh, itu tuh semua ikutan apa gimana? Ya, Cuma angkatan 24 sama 23 kalau sekarang. Jadi yang memang sudah bekerja gitu. Oh ya. Angkatan 25 mah tahun depannya. Oh, berarti yang sudah aktif berjuang di Kopma nanti benefitnya akan dirasakan. Berarti yang 25 kayak oh gitu, mungkin ada motivasi juga gitu ya. Oke. Nah, selain motivasi untuk dari liburan gitu untuk anggota, pernah nyelenggarain kayak acara-acara event-event besar nggak Kopma tuh? Pernah, Apa aja kayak kemarin seminar KWU. Jadi Kopma itu kerjasama ya sama KWU. Supaya selain meningkatkan untuk anggota gitu kan, jiwa bisnis anggota, meningkatkan jiwa bisnis anak-anak Unpar juga. Oh iya. Jadi nggak harus masuk ke Kopma, tapi teman-teman Kopma juga berbagi gimana nih caranya untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Oh, terus ada apa lagi? Selain itu bazar Bazar yang rutin ya. Biasanya bazar tuh ada di mana aja, kapan aja? PKKMB sama PBN. PBN. Atau ada lagi nggak sih? Nggak ada ya? Biasanya sih PKKMB, PBN Milangkala, tapi kemarin nggak ada ya? Kemarin lagi nggak ada dulu. Kalau misalnya wisuda, possible nggak atau pernah kepikiran kayaknya ada bazar seru deh gitu wisuda? Pernah sih. Cuma emang kebetulan angkatan kita belum terrealisasikan waktu itu. Coba dong. Tahun ini. Dicoba lagi ya. Tapi emang karena space-nya agak susah nih kan, karena juga nanti karena beberapa tempat juga dipakai untuk penjemputan juga kan, mungkin itu agak sedikit yang jadi PR-nya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya ada yang baru nonton ini, terus kayak boleh nggak ya ikutan Kopma gitu? Apakah terlambat atau masih bisa? Masih bisa. Bisa ya? Gimana caranya untuk? Nanti ada link di IG Kopma. IG Kopma di official Kopma Unpar. @official Kopma Unpar. Nanti tinggal dikepoin aja di sana. Ada linknya, terus diisi Google Form gitu ya. Iya. Ada syarat khusus untuk jadi anggota Kopma? Syarat khusus sih nggak ada. Paling nanti harus jadi salah satu syarat
aktifnya itu Mhm. mahasiswa aktif, Yes. terus paling mau belajar, Mhm. terus bertanggung jawab sama Mhm. jujur. Itu sih nggak ada syarat harus dari anak ekonomi atau enggak. Enggak. Nah, jadi kalau misalnya yang mau daftar sebagai kopma masih boleh. Boleh. Angkatan berapapun boleh tuh. Pak, kalau misalkan Diharuskan mah ya angkatan 25 25. sampai 24. 25-24 yang Iya. masih boleh. Kayaknya 23 juga fokusnya juga udah mulai Bisa. di ujung-ujung semester gitu ya. Iya. Oke, jadi tinggal kepoin aja di @official Kopma Unpar. Nanti tinggal ada linknya di sana, dikepoin aja ya. Terakhir, sebelum kita tutup, yang bikin Nada dan Airina yakin untuk ngajak teman-teman maba masuk ke Kopma apa? Kenapa harus masuk Kopma? Kalau saya sih kenapa harus masuk Kopma gitu? Karena di Kopma itu banyak relasinya gitu ya, teman-teman dari jurusan yang berbeda-beda, terus pengembangannya gitu ya, kayak berinteraksi dengan sosial kayak Bajar gitu kan sama pedagang-pedagang. Jadi mengembangkan diri kita gitu. Yeah. Gimana sih langsung terjun ke lapangan itu seperti apa gitu. Oke, kalau di Nada? Hampir mirip sih, kayak bisa dapat relasi, terus kita juga bisa berinteraksi langsung sama pedagang. Itu gimana sih kayak menghadapi orang yang gak seumuran sama kita tuh gimana, susahnya gimana. Terus selain itu belajar public speaking juga, kayak gitu, belajar tentang berwirausaha juga tentunya kayak gitu. Oke, dan yang paling penting kalau gabung Kopma nanti ada benefit cuannya ya. Iya, betul. Itu Ada nomor cuannya satu. dan juga bisa dipakai untuk liburan juga bareng-bareng. Oke gitu. Terima kasih ya Nada dan Irina sudah hadir di Unpar Talks ngobrol-ngobrol soal Kopma Unpar. Dan terima kasih juga buat sahabat perjuangan yang sudah nonton Unpar Talks. Terus tonton Unpar Talks di kanal YouTube resmi @unpar_official17 untuk cari tahu lebih soal UKM dan juga orang-orang yang berjuang dan berdampak di Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unpar berjuang berdampak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.